Yo guys, Bitcoin harganya ini sudah terprogram akan menuju ke 220.000 dolar per satu Bitcoin, dan ini dinyatakan oleh salah seorang Bitcoin enthusiast, seorang maksi kepada Bitcoin, dan meyakini prediksinya ini sangat-sangat mungkin untuk terjadi di masa depan ataupun di bulan yang akan datang. Dan akan kita bahas di sini seperti apa newsnya, teman-teman, beritanya seperti apa. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, selain dari Bitcoin yang akan mencapai 220.000 dolar per satu Bitcoin, teman-teman, yang dikatakan oleh seorang Bitcoin enthusiast di sini, kita juga akan berbicara mengenai beberapa berita penting lainnya mengenai altcoins, kemudian pandangan dari hold altcoins atau beli bitcoins, kemudian Instagram, kemudian Elon Musk yang bermasalah dengan pemerintah Amerika Serikat, dan sentimen yang begitu bold mengenai pergerakan harga Bitcoin menuju ke 220.000 dolar yang sudah terprogram, teman-teman. Kalau sudah terprogram itu artinya dia udah di lock nih, bakalan ke situ harganya. Benarkah demikian? Teman-teman, kita bahas dulu yang pertama. Di hari ini, ketika saya merecord video kali ini, teman-teman, Bitcoin ini masih bertahan di level 27.900-an dolar, teman-teman. Bahkan tadi pagi sempat di 28.000 untuk harga si Bitcoinnya. Dan altcoins pada umumnya itu tidak terjadi pergerakan harga yang besar, teman-teman, ketika saya merecord video kali ini, atau volatilitasnya itu cukup diam ya. Tidak ada volatilitas yang besar, kecil dia. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan Chainlink, yang pertama ingin saya bahas di sini adalah mengenai Chainlink ini sudah berada di 15 bulan terendah untuk supply dia to di exchange, teman-teman. Di exchange ini orang-orang sudah menarik mengeluarkan Chainlink dia. Artinya, apakah ke depan ini bullish Oktober untuk si Chainlink, teman-teman? Karena sama seperti nasibnya si Bitcoin ataupun Ethereum, ketika supply-nya dia di exchange itu dikurangi, teman-teman, para investor itu menaruh kecurigaan ataupun semacam sinyal yang dia pahami bahwa ini kalau sudah sedikit, orang-orang sudah hold di wallet dan dia akan tunggu nih pergerakan ke depannya seperti apa, baru ini akan ditaruh lagi ke pasar untuk dijual. Jadi untuk sementara dikeluarkan dulu dan disimpan, teman-teman, dalam jangka waktu yang belum ditentukan sepertinya. Karena kan kita masih akan menunggu halving dulu, menunggu pergerakan-pergerakan dari si Bitcoin-nya dulu ke depannya, teman-teman. Dan berkaitan dengan si Chainlink di sini punya banyak narasi-narasi yang bagus, terutama karena bulan September kemarin itu pergerakannya itu luar biasa untuk si Chainlink ini. Bahkan di dalam 20 besar Chainlink ini, 20 besar market cap itu, Chainlink punya pergerakan yang paling brilian menurut saya di bulan kemarin, teman-teman. Dan apakah kedepannya ini akan terus berlanjut? Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa untuk short terms di sini ada sebuah analisa. Saya ambil dari The Daily Hold di sini, bahwa setelah pergerakan yang bagus kemarin itu, Chainlink ini akan kemungkinan memiliki tes ke dasar dulu, tes ke support dulu, sorry, bukan dasar, tesnya ke support. Perkiraan itu levelnya di 7 dolar, teman-teman, sebelum akhirnya nanti akan melanjutkan ke 12 atau 15 dolar. Itu prediksinya di sini, teman-teman. Kalau kita melihat pergerakan Chainlink di sini, teman-teman, kenapa Black Cuan dalam hal ini memberitakan mengenai Chainlink di sini, teman-teman? Karena partnership yang sudah saya bicarakan di video ini itu merupakan salah satu narasi yang cukup kuat sebagai penanda Chainlink ini punya masa depan yang bagus, bahkan pergerakan yang kemungkinan akan bagus di bulan yang akan datang, teman-teman. Dan sudah saya bahas di video yang ini, dan mengenai pergerakan aslinya si Chainlink di sini, teman-teman, bahwa area-area ini, teman-teman, untuk Chainlink di sini merupakan area-area di mana orang-orang, saya yakin orang-orang sudah melakukan DCA di sini, teman-teman, menurut saya. Dan sama halnya seperti sebelum terjadi bull run di 2021, orang-orang yang menabung Chainlink di sini, teman-teman, kemudian akhirnya mereka exit di sini, teman-teman. Sangat jarang sekali ada kemungkinan bisa exit di atas seperti ini, teman-teman. Akan tetapi begitu dia exit di level 40-30 dolar seperti itu, teman-teman, itu sudah luar biasa. Karena belinya itu bahkan di bawah 1 dolar sebelumnya, teman-teman. Dan untuk sekarang ini kondisinya, si Chainlink ini berada di all time high 52 dolar. Dan minusnya sekarang ini dari all time high itu adalah 85%, teman-teman, dari harga puncak.
dan diprediksikan bahwa di bull run yang akan datang Chainlink ini bisa mencapai $100 per satu koin. Itu prediksinya teman-teman. Kemudian altcoins berikutnya adalah Shiba Inu. Shiba Inu ini diakumulasi sebesar 4,5 triliun token. Dan tampaknya apa yang dilakukan oleh si paus baru ini, teman-teman, menurut saya di sini paus baru karena dia unknown. Paus ini mengambil sebesar 4,5 triliun token SHIB seharga $33 juta, teman-teman. Itu tidak dipindahkan ke trading platform lainnya alias tidak untuk dijual, melainkan dia ini akan masuk sebagai safekeeping in cold wallet. Ada kemungkinan besar bahwa ini akan diam atau tidur dulu sebelum nanti akan dijual di bull run yang akan datang. Teman-teman, menurut saya, kenapa altcoins ini masih punya potensi yang besar, teman-teman? Karena rewards-nya dia ketika bull runs itu juga sangat-sangat masif, teman-teman. Akan tetapi, kita tidak hanya melihat potensi dari rewards-nya saja, teman-teman. Resikonya juga harus kita perhatikan di sini. Karena tidak semua altcoins itu bisa melewati all-time high yang pernah terjadi sebelumnya. Untuk itu, saya tetap menyarankan kepada teman-teman untuk melakukan riset yang mendalam sebelum menginvestasikan uang kita ke dalam altcoins mana saja. Dan tidak menutup kemungkinan juga, teman-teman, bahwa sebelum bull run yang akan datang, kita perlu, dalam artinya tidak menutup kemungkinan itu, kita perlu untuk menggunakan kepekaan kita untuk melihat narasi-narasi seperti apa di 2024 atau 2025 nanti itu yang akan memberi kita semacam panduan untuk melihat proyek-proyek baru yang akan menjadi semacam Shiba-Shiba lain-lainnya, teman-teman. Karena kalau belajar dari pergerakan Shiba, itu dari Januari 2021, itu luar biasa banyak sekali milioner yang diciptakan oleh Shiba ini, teman-teman, ketika bull run. Jadi menurut saya kita perlu juga untuk melirik proyek-proyek lainnya nanti, meme coin lainnya nanti, atau altcoins lainnya nanti untuk kita bawa ke bull run yang akan datang. Seperti itu, teman-teman. Kemudian berkaitan dengan sebuah postingan menarik dari Timothy Ronald di sini berkaitan dengan Bitcoin, kenapa dia memilih Bitcoin. Ini sebenarnya sudah saya lihat ya di podcastnya mereka ketika berbicara dengan Oscar Darmawan. Orang-orang yang berinvest di Bitcoin ini, teman-teman, itu adalah orang-orang yang sudah siap untuk membeli, kemudian dia biarkan dia tidur. Seperti dikatakan oleh Oscar Darmawan ataupun Timothy Ronald. Dan kalau kita ke altcoins, bukannya tidak ada peluang, akan tetapi kita harus punya waktu, kemudian penguasaan mental di dalam berinvestasi itu luar biasa akan tersita oleh si altcoins di sini. Dan ada respon menarik dari postingan di sini, teman-teman, apabila kita modal kecil itu sebaiknya di mana? Di altcoins atau di Bitcoin? Dan menjawab pertanyaan ini, kalau kita di altcoins, teman-teman, pastikan agar kita punya waktu dan ilmu atau riset, teman-teman. Sementara untuk yang tidak punya waktu untuk riset segala macam, sebaiknya berada di Bitcoin, teman-teman. Dan lagi-lagi, kembali lagi ini ke keputusan kita masing-masing, kita mau invest di mana? Di altcoins atau di Bitcoin? Dan saya tetap mengingatkan, kalau di altcoins itu kita harus punya banyak waktu untuk meriset ataupun disiplin, menjadi disiplin kalau di altcoins. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan Instagram di sini menurut saya cukup tidak menyenangkan ya berita ini, karena Instagram ini dikatakan oleh Whale di sini, Whale Chart, bahwa dia ini mensuspend akun yang memposting tentang Bitcoin. Saya tidak tahu ada masalah apa Mark Zuckerberg di sini terhadap Bitcoin. Dan sebagai buktinya kejadian ini adalah The Bitcoin Therapist ini, itu beberapa postingan dia ini kena take down, teman-teman, di Instagram. Dan berikut ini merupakan salah satu postingan yang kena take down di dalam Instagram tersebut, teman-teman. Jadi dia ini melakukan restriction ya terhadap postingan yang berkaitan dengan Bitcoin. Alasannya adalah karena dia ingin memproteksi komunitasnya. Kedengarannya mirip Gary Gensler ya. Teman-teman, banyak yang merespon berita ini, itu dikatakan seperti, oh ini just another FUD lagi nih untuk si Bitcoin, tapi nggak apalah. Ini artinya kalau Bitcoin-nya turun, ada kesempatan untuk membeli lagi. Oke, Instagram punya kuasa sekarang ini seperti itu, teman-teman. Tapi saya ingin tahu pendapat kalian mengenai ban Bitcoin post di Instagram ini, seperti apa kalian meresponnya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman,
Apabila kalian menyukai konten Black Cuan, sempatkan waktu kalian untuk memberikan like di video kali ini, teman-teman. Just like sekali saja, tak gitu selesai. Oke. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Sekarang kita melanjutkan ke Elon Musk yang sedang bermasalah dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini ada Joe Biden. Joe Biden ini menyalahkan Elon Musk dan X-nya karena menyebarkan misinformation. Dan pandangan Joe Biden kepada Twitter atau X ini sudah diekspresikan bahkan setahun yang lalu, teman-teman. Dia katakan bahwa Twitter ini menyebarkan kebohongan ke penjuru dunia. Menurut Joe Biden, mungkin seharusnya berita-berita yang disebarkan di platform X ini adalah berita-berita yang memuji presiden, bukan yang memojok-mojokkan presiden. Barangkali dengan seperti itu, mereka akan memandang bahwa Twitter ini tidak menyebarkan kebohongan. Halo, kalian ingin mengontrol dunia ini seperti apa lagi gitu kan? Di zaman decentralized seperti ini, kemudian melalui kaki tangannya, Gary Gensler, datang lagi dia ini, nyari kerjaan aja nih orang ini. Dia ingin melakukan investigasi terhadap Elon Musk yang telah mempurchase atau mengambil alih si Twitter tersebut, teman-teman. Dan melalui SEC-nya dia menginginkan agar Elon Musk ini bersaksi mengenai take over dari Twitter ini yang dianggap bermasalah ataupun melanggar hukum. Jadi kalau banyak media, bahkan senator pun menginginkan Gary Gensler dipecat, teman-teman, kita bisa lihat di sini. Mereka satu frekuensi di sini, si Joe Biden dan Gary Gensler-nya, teman-teman. Dan ini pertanda menurut saya di sini pertanda bahwa dia di akhir pemerintahannya ingin mengontrol media, ingin mengarahkan opini publik seperti itu, teman-teman, dan itu adalah salah satu ciri nanti di 2024 ini dia akan kehilangan empati dari warga-warga net atau warga internet, teman-teman, terutama di Amerika. Itu pandangan saya di sini, teman-teman. Dan terakhir di sini mengenai Bitcoin yang akan mencapai 220.000 per satu Bitcoin, dan itu sudah terprogram, teman-teman, dikatakan oleh Max Keiser di sini yang merupakan salah seorang Bitcoin maxi, teman-teman. Dan dia menyatakan dengan sangat confidence, meyakinkan sekali. Dia menyatakan bahwa akan mencapai ke sana. Tidak ragu-ragu dia menyatakan seperti ini. Dan bold statement ini, teman-teman, itu dibuat atau didasarkan kepada sebuah pernyataan yang sebelumnya dikatakan oleh seorang mantan dari director di BlackRock, teman-teman, a former of BlackRock director. Dan ini saya ambil dari Decrypt juga berita yang sama mengenai hal tersebut, teman-teman, yang ngeling lah mengenai berita tersebut. Dikatakan bahwa SEC akan mengapprove Bitcoin ETF ini dalam 3-6 bulan ke depan. Dan menutup video kali ini, teman-teman, ada salah satu postingan yang menarik dari X juga, ini dari Benjamin Cowen, teman-teman. Di awal 2023, satu Bitcoin itu 13 ETH, kemudian 57.500 ADA, kemudian ada DOT 3.600 DOT. Dan sekarang ini untuk satu Bitcoin itu ada 17 ETH atau 17 ETH, kemudian 105.300 ADA. Setengah dia terjadi penurunan, kemudian DOT juga seperti itu, 6.800 DOT. Teman-teman, di Bitcoin ini, di bear market year, cash is king menurut John Noctarius. Kemudian di pre-halving, cash dan Bitcoin adalah rajanya. Halving year, guys, halving years, Bitcoin adalah rajanya. Dan post-halving years, altcoins adalah kingnya. Tapi saya koreksi dikit. Di halving ataupun di saat-saat bull runs, itu juga pergerakan altcoins bagus kok di situ, teman-teman. Akan tetapi muncaknya itu memang post halving year. Secara umum ini benar, katanya Benjamin Cowen. Kemudian dia juga menyatakan ada beberapa altcoins juga yang ikut di dalam halving years tersebut, pergerakannya sangat bagus. Dan menurut John Nectarius di sini, ada Ethereum dan Cardano yang akan mengikuti pergerakan yang masif seperti Bitcoin di halving year tersebut, teman-teman. Untuk sementara ini kita sabar dulu, kemudian kita disiplin dulu, jangan FOMO, jangan panik, teman-teman. Dan tetap melakukan Dior untuk melihat seperti apa narasi-narasi ataupun proyek-proyek baru yang akan menghasilkan Shiba Inu lain ataupun Doge lain yang akan bergerak liar di bull runs yang akan datang. In the meantime, guys,
Let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.